Halo kawan pajak, kembali lagi berjumpa dengan kami penyuluh Kanwil DJP Jawa Barat 1 ya. Bersama kita kali ini ada penyuluh-penyuluh baru di Kanwil DJP Jawa Barat 1. Perkenalkan, saya Roni Zakaria dan di sebelah kanan saya Ibu Rina. Kumaha damang Ibu Rina? Saya Pak Roni. Dan di sebelah kiri saya ada Bapak Sigit. Kumaha damang Pak Sigit? Saya Pak Roni. Ya, baik kawan pajak, kita akan mulai nih acara ngajak ngawangkong pajak ya dengan topik yang paling hits ya kali ini yang terkait dengan Cortex ya, karena kita ketahui Cortex sudah mulai berlaku sejak 1 Januari 2025 dan saat ini sudah banyak perdirjen pajak yang terbit ya yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PMK 81 tahun 2024 ya. Sebagaimana kita ketahui ada perdirjen nomor 7 tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 21 Mei 2025. Nah, rencananya kita akan bahas perdirjen nomor 7 tahun 2025 ini dalam 3 episode ya. Nah, episode kali ini kita akan bahas tentang NPWP ya. Nah, episode kedua nanti kita akan membahas tentang NIP, nomor identitas perpajakan dan juga NIPKU, nomor identitas tempat kegiatan usaha, dan episode terakhir nanti kita akan bahas tentang WP nonaktif ya, WPNA dan juga penghapusan NPP. Baik, tidak berlama-lama kita akan mulai bahas terkait dengan hal-hal baru apa saja yang mungkin diatur di Perdirjen nomor 7 tahun 2025 ya tentang juklak administrasi NPP ini. Ya, Bu Rina, silakan Bu Rina. Ya, baik, terima kasih Pak Roni. Jadi salah satu perubahan yang mendasar di Per 7 tahun 2025 ini adalah tentang tempat terdaftar atau tempat NPWP itu diadministrasikan. Kalau dulu di Per 04 tahun 2020, WP wajib mendaftarkan diri pada KPP sesuai dengan wilayah kerja di mana tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha wajib pajak. Nah, sekarang di Per 07 tahun 2025 ini terdapat perubahan di mana kewajiban mendaftarkan diri hanya ke KPP sesuai dengan wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan. Nah, hal ini yang biasa kita kenal dengan istilah pemusatan pengadministrasian NPWP. Nah, untuk pengertian tempat terdaftar itu sendiri, kalau untuk WP orang pribadi adalah tempat tinggal atau tempat pusat kepentingan pribadi atau kegiatan ekonomi dilakukan. Sedangkan untuk wajib pajak yang berupa warisan yang belum terbagi, tempat terdaftar di sini adalah tempat tinggal dari WP orang pribadi tersebut yang meninggalkan warisan. Kemudian untuk wajib pajak badan, tempat kedudukannya ditentukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yakni kantor pimpinan pusat tersebut serta pusat administrasi keuangan berada. Tentu saja ini sesuai dengan akte pendirian atau akte perubahan terakhir kalau ada. Kemudian juga kalau untuk BUT ini surat keterangan penunjukan BUT atau surat izin usaha atau surat keterangan untuk tempat kegiatan usaha. Nah, perlu diketahui juga bahwa dalam hal tempat terdaftar itu tidak dapat ditentukan, Direktorat Jenderal Pajak bisa menentukan KPP tertentu di mana wajib pajak itu akan terdaftar. Misalnya untuk KPP wajib pajak besar, KPP khusus dan KPP madya. Jadi di situ kan wajib pajak yang terdaftar di situ itu ditetapkan secara jabatan oleh DJP. Jadi ada Kapdirjennya. Begitu Pak Roni, mungkin sekilas penjelasan tentang tempat terdaftar. Oh baik Ibu Rina, baik. Jadi bisa kita mungkin pahami bahwa ada pemusatan WP ya. Namun betul. Apakah ini berarti bahwa pendaftaran untuk perolehan WP itu harus di KPP tempat tinggal atau tempat kedudukan saja Pak Sigit? Gimana Pak Sigit? Menarik nih Pak Roni. Ya. Jadi ada pemusatan, apakah kemudian NPWP harus didaftarkan di KPP tempat terdaftar kan gitu ya? Nah jawabannya tentu saja tidak Bapak kawan pajak. Jadi seperti diketahui bahwa sebetulnya channel utama, saluran utama pendaftaran NPWP sebetulnya adalah secara online atau elektronik. Sekarang di cortexdjp.pajak.go.id. Nah, itu yang pertama. Jadi lewat portal wajib pajak di cortexdjp.pajak.go.id. Atau yang kedua itu lewat laman atau aplikasi lain yang telah terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Antara lain misalnya kalau kawan pajak ingin mendaftarkan NPWP badan, maka Cortex itu sudah nyambung dengan sistem administrasi badan hukum
atau sistem administrasi badan usaha miliknya Kementerian Hukum gitu ya. Jadi ketika ada layanan pendaftaran badan, maka saat itu juga akan langsung memperoleh NPWP. Atau yang ketiga, kawan pajak bisa juga mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP lewat kontak center. Jadi gampangnya nih, bahkan Pak Roni, kawan pajak sambil rebahan pun udah bisa bikin NPWP gitu, nggak harus datang ke KPP. Cuma kalau kawan pajak memang ingin datang ke KPP, maka jawabannya boleh ke KPP dan KP2KP mana saja di seluruh Indonesia, atau di KPP dan KP2KP terdekat. Tidak harus KPP atau KP2KP tempat tinggal atau tempat kedudukan. Jadi kemana aja kawan pajak, KPP atau KP2KP itu tetap bisa dilayani untuk memperoleh NPWP. Meskipun nantinya pelayanan pendaftaran di KPP terdekat, nantinya tempat pengadministrasian tetap di KPP sesuai tempat tinggal atau tempat kedudukan. Atau cara yang terakhir, kawan pajak juga bisa mengirimkan melalui pos ke KPP seluruh Indonesia, juga bisa dilayani. Seperti itu Pak Roni. Baik, jadi begitu ya kawan pajak. Jadi sebenarnya pendaftaran untuk NPWP baru ini sebenarnya masih dibuka di channel-channel yang lama ya, dari pos, KPP ya kan. Tapi ada yang baru nih kawan pajak, yaitu lewat Kortex. Nah, karena memang Perdirjen nomor 7 ya, ini tahun 2025 kan memang terkait implementasi Kortex ya. Jadi untuk memudahkan pelayanan kepada wajib pajak, sehingga dibuka untuk pendaftaran NPWP melalui Kortex. Nah, pertanyaan menarik lainnya nih, Bu Rina. Iya, Pak. Nah, apa saja nih persyaratan untuk pendaftaran NPWP? Ya, baik Ya. OP penduduk, non penduduk ya, atau WNA atau WP badan dan instansi pemerintah. Silakan Bu Rina. Ya, baik. Jadi kalau untuk persyaratan mengajukan pendaftaran NPWP, kalau untuk orang pribadi sebenarnya tidak perlu banyak persyaratan ya, karena kan mereka sudah pegang NIK, nomor induk kependudukan. Jadi pendaftaran tersebut dilakukan dengan melakukan aktivasi atas NIK tersebut. Nah, data NIK ini akan divalidasi oleh basis data di DJP yang telah terintegrasi dengan data kependudukan atau Dukcapil seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk wajib pajak OP yang bukan penduduk itu bisa dilengkapi persyaratannya dengan salinan paspor, kemudian pas foto berwarna untuk WP bersangkutan, dan juga pas foto berwarna WP yang bersangkutan sambil memegang paspor tersebut. Itu untuk WP-OP yang bukan penduduk. Kemudian kalau untuk WP badan dilampiri dengan akte pendirian atau akte perubahan terakhir kalau ada. Kemudian kalau untuk PUT adalah surat keterangan penunjukan dari kantor pusat. Kemudian kalau untuk KSO adalah salinan perjanjian kerjasama. Kemudian kalau untuk instansi pemerintah, itu persyaratan yang perlu dilampirkan adalah permohonan pendaftaran dilampiri dengan DIPA, yang di situ mencantumkan nomor Satker, juga SK pengangkatan Kepala Satker, atau SK penetapan IP tersebut sebagai BLU. Begitu Pak Roni. Ya. Baik, cukup jelas ya Bu Rina ya. Jadi kan pajak mungkin bisa mencatat ya apa yang disampaikan Bu Rina. Jika ingin melakukan pendaftaran via Kortex, jadi siapin dokumennya dulu ya kan pajak. Baik, pertanyaan berikutnya nih. Kita kan sama-sama mungkin sudah memahami ya bahwa kewajiban mendaftarkan diri untuk mendaftarkan NPWP yaitu berlaku saat mulainya dipenuhinya persyaratan objektif dan subjektif ya kan pajak ya. Nah, mungkin hal menarik yang mungkin kita perlu pahami dari Perdirjen nomor 7 ini adalah terkait dengan deadline ya, atau bahasa di Perdirjen adalah jangka waktu ya. Jangka waktu atau deadline ini mungkin kita perlu cermati. Kira-kira kapan nih deadline untuk seorang calon wajib pajak ini mulai mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP? Iya. Baik, silakan Pak Sigit. Kalau deadline berarti batas waktu paling lambat gitu ya Pak Roni? Iya, betul. Sebelum itu mungkin tetap bisa dilayani, tapi ada batas waktu paling lambat untuk wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Jadi setelah persyaratan subjektif dan objektifnya terpenuhi tentu saja. Nah itu ketentuannya adalah yang pertama, kalau untuk wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha, punya kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, profesi dokter, notaris dan seterusnya, itu jangka waktu paling lambatnya adalah 1 bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya dimulai, gitu ya. Jadi 1 bulan setelah kegiatan usahanya dimulai. Untuk orang pribadi yang tidak melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tapi sekedar jadi karyawan atau pegawai gitu ya, maka paling lambat dia harus mendaftarkan NPWP itu paling lambat akhir bulan berikutnya
setelah penghasilannya melebihi atau sama dengan penghasilan tidak kena pajak. Kalau sekarang kan PTKP itu 54 juta. Jadi sebetulnya yang wajib itu kalau kita jadi karyawan atau pegawai setelah penghasilannya melebihi PTKP. Yang terakhir buat badan itu paling lambat harus mendaftarkan NPWP 1 bulan setelah bertempat kedudukan atau berdiri di Indonesia. Sementara untuk instansi pemerintah paling lambat mendaftarkan NPWP itu sebelum dilakukannya kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak atau sebelum dilakukannya transaksi gitu ya, pembelian barang dan jasa kepada rekanan. Gitu Pak Roni. Baik. Jadi cukup jelas ya kawan pajak ya. Jadi pendaftaran NPWP ya untuk semua jenis wajib pajak ya kalau boleh jangan ditunda-tunda ya kawan pajak ya. Seperti itu. Nah, jika memang dari sisi wajib pajak ini tidak menunda, tentu dari segi yang memproses yaitu kantor pelayanan pajak ini juga mungkin diatur ya jangka waktunya. Kapan nih kira-kira Bu Rina jangka waktu deadline-nya? Betul. Jadi pada saat WP sudah mengajukan permohonan untuk pendaftaran NPWP, maka di situ kan wajib pajak akan menerima bukti penerimaan elektronik. Nah, paling lama 1 hari kerja setelah WP menerima bukti penerimaan elektronik itu, kalau ternyata persyaratannya itu sudah sesuai, maka DJP akan menerbitkan 4 produk, yaitu kartu NPWP, kemudian surat keterangan terdaftar, surat penerbitan akun WP, dan juga surat penerbitan kode otorisasi DJP. Namun apabila berdasarkan hasil penelitian ternyata tidak terdapat kesesuaian persyaratan, maka DJP akan menerbitkan surat penolakan. Bisa juga penolakan ini karena memang WP tersebut sudah terdaftar NPWP-nya sebelumnya. Begitu Pak Roni. Cukup jelas ya. Jadi KPP cukup singkat juga ya merespon. Betul, sangat cepat. Ya. Iya. Bahkan kalau lewat Kortex mungkin bisa saat itu juga. Ya, kalau Kortex mungkin langsung kan dia sudah menerima bukti penerimaan elektronik itu. Ya. Pertanyaan berikutnya yang mungkin juga sering ditanyakan oleh wajib pajak nih. Kan kalau kita mulai pertama kali mengakses Kortex itu kan kita meng-create password sendiri ya. Dan juga ada passphrase tuh. Ya. Nah, itu sebenarnya apa sih passphrase itu Pak Sigit? Ini barang baru nih ya Pak. Barang baru ya. Barang baru. Ini sebuah respon untuk menyesuaikan dengan kebutuhan terkini atau di era digital ini. Jadi kalau dulu permohonan wajib pajak itu kan kebanyakan masih melalui manual gitu ya. Jadi dalam dokumen-dokumen manual kita perlu tanda tangan. Nah, kalau sekarang kan segala sesuatunya digital ya Pak Roni. Yeah. SPT hampir semuanya sudah disampaikan secara elektronik. Maka perlu ada tools untuk mengganti pengesahan yang tadinya lewat tanda tangan ini dengan tools secara elektronik. Nah itu disebut sebagai kode otorisasi Pak Roni. Jadi kode otorisasi itu kawan pajak adalah alat verifikasi dan autentifikasi yang digunakan wajib pajak untuk melakukan tanda tangan dalam semua dokumen atau layanan perpajakan. Jadi kalau tadinya tanda tangan manual, sekarang pakai kode otorisasi. Kode otorisasi itu bentuknya yang tadi itu passphrase. Passphrase. Nah yang perlu diketahui kawan pajak, passphrase itu punya jangka waktu berlaku. Yang pertama jangka waktu berlakunya adalah 2 tahun. Sehingga minimal setiap 2 tahun kawan pajak perlu memperbarui passphrase. Atau sebenarnya kalau kawan pajak lupa, itu juga bisa langsung minta passphrase yang baru di portal wajib pajak, di portal saya, kemudian nanti kode otorisasi gitu. Atau kalau kemudian memang menghendaki untuk merubah passphrase, maka itu juga bisa dilakukan kapan saja sepanjang kawan pajak membutuhkan hal tersebut. Gitu Pak Roni. Oh baik, jadi cukup jelas nih kawan pajak bahwa kita harus aware nih ada 2 istilah password nih. Yang pertama adalah password untuk mengakses pertama kali login dan juga passphrase untuk melakukan tanda tangan digital ya. Jadi tapi boleh kan ya kalau kita tulis password sama dengan passphrase itu boleh ya. Secara ketentuan dan lupa sistem ya? boleh ya. Biar nggak kebanyakan yang diingat gitu ya Pak. Iya, biar nggak kebanyakan ingat. Jadi silakan gunakan kode yang sama. Tapi tentunya passphrase itu kayaknya ada aturannya juga ya. Ada. Jadi ada kombinasi antara angka, huruf, dan karakter khusus, juga minimal karakter 8 karakter Pak Roni. Ya, kalau misalnya nggak sesuai dengan itu ditolak ya? Ditolak ya, nanti ada notifikasinya atau ada pesan warna merahnya lah gitu kalau tidak sesuai gitu ya. Jadi passphrase itu nanti Bu Rina dipakai buat apa aja tuh kira-kira nanti itu? Passphrase itu nanti digunakan pada saat kita untuk
sebagai pengganti tanda tangan elektronik. Kalau dulu seperti itu kan, sertifikat elektronik. Jadi nanti pada saat kita mau lapor SPT nanti akan ada muncul kita harus memasukkan paspres. Baik. Ya, Jadi, sign in itu. Sign in. Oke, baik. Jadi cukup jelas dengan pajak. Jadi apa yang dilakukan oleh kawan pajak di Kortex itu ada peraturan pelaksanaannya, itu per Dirjen nomor 7 tahun 2025 ini ya, terkait tentang juklak administrasi ya. Tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan seperti itu. Nah, karena waktunya sudah habis ya kawan pajak, acara ngajak kali ini kita sudahi dulu. Nantikan episode kami berikutnya ya terkait dengan NIP, nomor identitas perpajakan, dan NITKU, nomor identitas tempat kegiatan usaha ya. Jadi baik kawan pajak, sampai berjumpa lagi di episode kami berikutnya ya. Tetap like dan juga follow segala posting di media sosial YouTube kami ya. Baik, terima kasih kawan pajak. Salam sehat selalu.